Sobat Harmoni, kembali berjumpa dengan saya Alfonso de Ponco dalam program Di Balik Kamar. Seperti yang saya janjikan pada episode sebelumnya, kali ini kita akan membahas sequel episode terakhir dari kasus Giselle ya. Video Giselle kaitannya dengan hubungan dengan suami, dengan selingkuhan, kemudian hubungan dengan pacar, dan juga korelasinya dengan ananda tercintanya yaitu Gempita Nora Marten. Sobat Harmoni, seperti apakah sosok Wijin ya atau Wijaya Saputra yang selama ini setia mendampingi Giselle dalam proses persidangan, bahkan mungkin dia satu-satunya pribadi atau pria menjadi shoulder to cry on yang selama ini memang dibutuhkan untuk Giselle dalam menghadapi peliknya masalah terkait dengan kasus video tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat foto dari Wijin, Mas. Coba silakan Mas, tampilkan fotonya. Sobat Harmoni, sesuai dengan yang kita baca bahwa pasca perceraian antara Giselle dengan Gading ya pada medio Januari 2019 kalau nggak salah, atau mungkin yang paling tepat 2019, 2-3 bulan berikutnya akhirnya Giselle mendapatkan pendamping dalam konteks pacar gitu ya, Wijaya Saputra atau Wijin. Inilah sosoknya. Saya coba akan membaca karakternya dari dimensi personality kepribadiannya. Wijin ini adalah pribadi yang ramah, yang easy going, yang tidak otoritatif, tidak demanding itu tidak suka banyak menuntut. Dia juga cenderung mengutamakan pertemanan. Dia cenderung menghindari konflik juga. Dia peacemaker juga, hampir sama dengan Nobu ini. Dia cenderung membawa suasana damai dan dia bukan tipikal orang yang pengen tampil dominan begitu ya. Padahal kalau kita lihat dari sosok aktualisasinya, dia pernah jadi mungkin bukan pernah, masih menjadi pemain basket dan karismanya ada, good looking juga. Nah, apa yang kita akan diskusikan, kita akan lebih detail melihat dari sosok Wijin ini yang membuat Giselle tertarik begitu ya. Pada saat Gading sudah bercerai dengan Giselle dan Wijin yang mengisi hati Giselle, maka sebetulnya mereka lagi di mabuk asmara kira-kira begitu ya. Bahkan mereka juga sempat pacaran tamasya di Amerika dan sebagainya, yang itu pasti jadi bahan pergunjingan tentunya, karena orang melihat dari satu sisi kok segampang itu ya Giselle berpindah ke lain hati meskipun secara formal sudah resmi dia bercerai, tapi begitu mudah dia untuk berpindah begitu ya. Nah, Wijin ini pada perjalanan berikutnya dia setia mendampingi Giselle dalam proses-proses yang sangat berat buat Giselle untuk menjalani pasca terkuaknya video tersebut. Nah, Sobat Harmoni, coba saya akan memberikan penjelasan lebih detail ya. Wijin tampil sebagai pasangan, sebagai pacar begitu atau kekasih buat Giselle. Tetapi ingat baik bahwa ketika seperti yang saya sampaikan bahwa Giselle sempat ada keputusan untuk kembali membuka peluang untuk rujuk dengan Gading Marten begitu. Dan apa yang terjadi dengan Wijin? Di luar dugaan, Sobat Harmoni. Dia bilang kalau itu yang terbaik silahkan. Artinya dia nggak melihat bahwa Giselle adalah sosok yang harus proteksi, overprotektifkan ya, diproteksi begitu luar biasa, ini dueku. Tapi dia sadar masih proses pacaran, kalau memang rujuk dengan Gading adalah solusi yang terbaik dan quote and quote ini buah dari kesadaran Giselle, dia dengan rela akan menyerahkan Giselle begitu ya. Tetapi lagi-lagi kebesaran hati Wijin ini belum bisa tereksekusi dengan baik karena munculnya video tersebut. Nah, perenungannya adalah bahwa kehadiran Wijin ini mengisi kekosongan hati Giselle ya. Dan yang menarik adalah ketika Wijin melihat atau menyaksamakan bahwa video tersebut clear pelakunya adalah Giselle dan Nobu, maka tidak muncul reluctant, penolakan atau cuci tangan atau berusaha menjaga jarak dari Giselle, tapi dia setia mendampingi. Bahkan ketika ada salah satu YouTuber ya yang berusaha menanyakan gimana respon Wijin terhadap kasus ini, dia bilang bahwa dia tetap respect kepada Giselle. Dia sosok wanita yang layak untuk dicintai dalam konteks pertemanan tentunya, dan bahkan dia mengambil contoh bahwa Giselle yang mengajarin dia untuk banyak berbagi. Ketika dia ada di mobil kemudian ada orang meminta, mungkin pengemis, Giselle pasti bilang kasih deh kok. Dan itu yang pelajaran berharga yang membuat impresi Wijin terhadap Giselle begitu luar biasa.
Nah sampai saat ini kalau kita melihat konstelasinya begitu ya, atau petanya begitu, Giselle ada dalam perkelilingan, bukan perkelilingan, apa namanya mas, kisaran ya, dari 3 sosok pria, yakni Gading Martin, kemudian Nobu, dan kemudian juga Wijin, ada di kisaran ketiganya ya. Pusaran ya, ada di pusaran ketiga sosok laki-laki ini. Mungkin Sobat Harmoni juga banyak memunculkan asumsi, pendapat, sightseeing, sudut pandang apapun bahwa apa yang sebaiknya nanti terjadi. Memang itu semuanya berpaling kepada mereka masing-masing. Tetapi saya sebagai konsultan perselingkuhan, pengamat perilaku, atau yang biasa mendengarkan keluhan dari teman-teman yang menjadi korban perselingkuhan atau pelaku selingkuh sendiri yang berusaha untuk keluar dari kolam perselingkuhan, saya berani membuat statement bahwa ada plan A, plan B, plan C begitu ya. Memang idealnya seperti saya bilang, andai kata Giselle menonton tayangan di balik kamar ini, masih ada peluang meskipun kecil begitu ya. Dengan pertimbangan apa? Adanya sosok Gembita Nora Martin ini. Apapun yang terjadi, meskipun ketika perpisahan terjadi dan kemudian Gembita masih punya waktu dengan Gading, kemudian sebelum kasus ini Gembita juga masih ikut dengan Giselle, memang yang terbaik adalah supaya ada pendampingan yang lengkap begitu. Buat si Gempi ini adalah rujuknya Giselle dengan Gading Martin. Mungkin Anda bertanya, kok bisa ngomong gitu tuh si Ponco gitu kan. Buat saya ini plan yang terbaik karena apa? Akan bisa menyelesaikan semuanya. Memang tidak mudah, tetapi there is no possible sebetulnya. There is no impossible, sorry. Tidak ada yang impossible. Segala sesuatu possible sejauh orang mempunyai keyakinan, keberanian untuk mengambil keputusan dan sebagainya. Pertimbangannya lagi-lagi adalah pendampingan lengkap. Gempi sekarang berusia kira-kira 6 tahun. Secara teori kepribadian, karakter seseorang terbentuk sampai dengan usia 8 tahun itu 85%, Sobat Harmoni. Artinya dia akan menjadi pribadi yang percaya diri, pribadi yang bertalenta, atau pribadi yang rendah diri mungkin. Itu ditentukan oleh 3 hal, yakni lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, dan aspek belief atau keyakinan yang dipegang, kira-kira begitu. Itu plan A ya. Plan B-nya mungkin perceraian terjadi, dan memang sudah terjadi ya. Artinya Giselle ada pada pilihan 2 sosok yang lainnya, tetapi saya bisa melihatnya adalah sosok yang setia dalam hal ini adalah Wijin. Wijin setia mendampingi, tetapi poinnya proses ini butuh waktu yang intens buat Giselle menjalani proses pemeriksaan, dan sampai pada akhirnya nanti andai kata ada sanksi atau konsekuensi hukum, itulah yang harus diambil. Dan kita akan melihat risikonya yang harus ditanggulangi atau diterima oleh para pelaku tadi, termasuk juga Nobu. Dan kita akan melihat sejauh mana konsekuensi hati Wijin dalam bersikap setia pada kondisi yang dia tidak layak setia, karena ketika dia lihat dalam tanda kutip aib yang ditunjukkan oleh Giselle dan Nobu, kira-kira begitu. Nah, perenungan buat kita, ketika seseorang sudah menyatakan cinta, kemudian apapun yang terjadi saya akan tetap menjadi pendampingmu, apapun yang terjadi saya akan menjadi objek dari shoulder to cry on kamu dan sebagainya, maka waktulah yang akan membuktikan. Jadi dari Wijin kita bisa belajar, Sobat Harmoni, keteguhan hati, toleransi positif mungkin ya, dia bisa menerima, dia berempati pada Giselle yang sedang terpuruk ini, dia setia mendampingi, dan sudah bisa dipastikan ketika kasus ini terbongkar dan pada awalnya Giselle tidak terbuka, dia bahkan berpikir, saya heran, saya bukan itu, kayaknya video itu bukan saya. Itu pasti dia konsultasi dengan Wijin, pro kontra, kemudian ya atau enggak, atau memutuskan mengaku dan sebagainya. Akhirnya proses hukum yang akhirnya membuktikan bahwa memang pelakunya adalah Giselle dan Nobu. Nah dari sisi inilah integritas Wijin menyeruak bahasa muncul bahwa sosok Wijin orang yang setia. Tapi itu bagian mereka, Sobat Harmoni. Yang lebih penting yang saya akan tekankan pada episode terakhir dari sekian program terkait kasus Giselle ini adalah bagaimana dengan Gembita Nora Martin. Sobat Harmoni, sejatinya saya ingin membaca karakter Gembita ini secara transparan begitu, tapi kita mengingat kode etik penayangan bahwa ini berhubungan dengan anak-anak,
Mungkin nanti kita akan tampil dalam bentuk di apa Mas, di blur ya. Tapi sisinya kita akan membaca apa yang seyogianya diperlakukan baik sebagai bapak, ibu atau siapapun terhadap perkembangan Gempita nantinya. Coba kita lihat sekilas gambar dari Gempita, Mas. Ya, Gempi ini adalah sosok anak yang ceria. Dia ada dalam kondisi pendampingan awal yang komplit sebetulnya. Dua orang tuanya adalah sosok sosialita, sosok selebritas atau selebriti begitu, dengan talenta yang saling melengkapi. Mamahnya adalah penyanyi papan atas, kemudian juga papahnya adalah seorang MC dan juga pemain sinetron atau FTV ya, lengkap sebetulnya. Dan sudah pasti DNA mereka akan turun kepada Giselle dalam bentuk akan turun kepada Gempi dalam kompilasi bakat begitu ya. Pada usia 6 tahun kalau kita lihat, dia menghadapi satu fakta bahwa orang tuanya bercerai, kira-kira begitu. Perceraian ini muncul bukan karena kasus perselingkuhan yang dibaca oleh masyarakat umum, tetapi lebih kepada ketidakcocokan antara kedua orang tuanya. Dan pada akhirnya Giselle menjadi pengasuh dari konsekuensi perceraian tersebut. Meskipun pada perjalanan berikutnya Gempi juga mendapatkan kualitas waktu dari Gading secara berkala begitu ya. Mereka bergantian mengasuh, mungkin ada waktu untuk berlibur dan sebagainya. Tetapi satu hal perhatikan nih Sobat Harmoni, ada satu hal yang kurang atau hilang dalam perjalanan anak-anak kebanyakan begitu. Gempi hadir pada sebuah pendampingan yang tidak lengkap. Dia tidak bisa menikmati dalam sebuah rumah yang indah begitu, yang segalanya lengkap. Ada papa mamah yang bercengkrama, kemudian menunjukkan kasih sayang secara bersamaan. Ini sesuatu yang sebetulnya sangat disayangkan. Kemudian ketika ada banyak orang memberikan saran ya, kalau bisa pasca kasus munculnya video ini jauhkan Gempi dari berbagai vehikel atau tools yang berbau medsos dan sebagainya, karena ini akan merusak perkembangan secara psikis maupun mental Gempi untuk kedepannya begitu kira-kira. Nah, yang saya sebagai seorang pengamat perilaku dan konsultan perselingkuhan begitu, di salah satu draft buku saya judulnya JAKS atau Jack saya singkat, itu kepanjangannya adalah Jeritan Anak Korban Selingkuhan. Jadi di buku saya yang keempat, kalau nanti ada waktunya untuk diterbitkan, buku ini bercerita tentang anak-anak dari korban perceraian orang tua akibat kasus perselingkuhan. Ada di antara mereka yang akhirnya tidak mau menikah, ada di antara mereka yang mohon maaf akhirnya jadi pecinta sesama jenis, ada di antara mereka akhirnya orang yang paranoid mungkin, dan begitu banyak impact atau pengaruh negatif akibat dari perceraian, dan itu disebabkan oleh perselingkuhan. Nah, khusus terhadap kasus yang dialami oleh Gempi dan dampak negatifnya terhadap Giselle, untuk kasus perceraian Giselle dengan Gading Martin dan juga kasus video ini, berikut dampak negatifnya terhadap Gempi. Saran yang kita bisa sampaikan adalah seyogianya memang Gempi ada dalam lingkaran orang-orang atau supporting system yang mendukung dia, kemudian juga mengawasi dia dari waktu ke waktu terhadap kemungkinan bahwa kasus ini akan diketahui olehnya cepat atau lambat. Saya terlalu yakin bahwa akan tiba saatnya juga nanti isu seperti ini, karena yang namanya jejak digital bisa dicari kapanpun begitu. Demikian kira-kira Sobat Harmoni dari sekuen kasus Giselle dalam program Di Balik Kamar ini. Harapannya adalah bahwa kita bisa melihat secara arif, kalau Anda ada di dalam jalur-jalur menuju perselingkuhan, seyogianya Anda sadar bahwa impactnya terlalu berisiko ya. Bisa merusak konsentrasi Anda dalam bekerja, bisa menyakiti hati pasangan Anda, bisa menyakiti anak-anak Anda, dan pada perjalanan berikutnya Anda akan menjadi pribadi yang dicap sebagai seorang coward. Coward itu bahasa Indonesianya apa Mas? Pecundang. Pecundang itu dia tidak bisa menerima apa adanya pasangan yang sudah dipilih sejak dari awal. Memang pilihan ada pada kita. Sekali lagi, perselingkuhan bukan penyakit. Sekali lagi, perselingkuhan bukan penyakit. Perselingkuhan adalah gaya hidup yang bisa menjadi pilihan bagi kita. Kita mau memilih dengan segala risikonya, atau kita mau menghindari atau membatasi diri untuk tidak terjun di dalam kolam selingkuh, semuanya berpulang pada kita.
Demikian Sobat Harmoni, harapan saya kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kasus ini dan kiranya Anda semakin setia dengan pasangan Anda apapun kondisinya. Sekali lagi, menikahi pribadi yang Anda cintai itu hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi sebaliknya ketika Anda harus tetap mencintai pribadi yang sudah Anda nikahi, ini butuh kesetiaan dan komitmen. Salam harmoni. Sobat Harmoni, agar program di balik kamar ini bisa berkembang, sukses dan lebih kreatif lagi, jangan lupa subscribe, like, and share. Ojo lali ya.